Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eratoni Agung Sari Praja, mahasiswa pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mata kuliah metode penelitian kuantitatif untuk pertemuan yang ketujuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai instrumen penelitian. Yang pertama, kita akan mencoba mendalami lebih lanjut mengenai pengumpulan data di dalam melakukan sebuah penelitian. Lalu, apa jenis-jenis alat dalam melakukan pengumpulan data tersebut. Kemudian, kita akan melakukan pemilihan alat pengumpulan data. Terakhir, kita akan mencoba menggali lebih lanjut kualitas dari alat pengumpulan data ini. Oke. Pengumpulan data itu menurut Sugiono adalah proses yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Pengumpulan data ini sangat penting artinya bagi kita untuk sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian, langkah pengumpulan data ini adalah salah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kalau kita salah dalam melaksanakan pengumpulan data, maka akan berakibat fatal terhadap proses penelitian yang akan kita laksanakan. Tanpa adanya data lapangan, proses analisis data dan kesimpulan dari hasil penelitian tidak dapat untuk kita laksanakan. Demikian arti penting dari sebuah pengumpulan data di dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Kemudian lebih lanjut, Sugiono menjelaskan ada 3 jenis alat pengumpulan data. Yang pertama adalah berupa wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga melalui metode observasi. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mana peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus ditelitinya. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara ini ada 2. Yang pertama berupa terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila telah diketahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Contohnya dapat kami contohkan sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Solo saat ini? Opsi jawabannya ada berupa yang sangat bagus, bagus, tidak bagus, atau sangat tidak bagus. Itu wawancara terstruktur. Kemudian wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bebas dilakukan oleh peneliti, tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara tersistematis di awal. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh seorang peneliti. Contohnya dapat kita lihat berikut. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Solo saat ini? Jadi hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tidak disertai dengan alternatif dari atau opsi jawaban yang untuk dipilih. Ini keuntungan dan kelemahan metode pengumpulan data dengan wawancara. Kalau keuntungannya yang pertama, secara personal akan diperoleh data secara langsung, cepat, dan ekonomis. Lalu, masalah akan langsung tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Penyesuaiannya mudah dalam keadaan yang dapat diarahkan pada relevansi informasi. Kemudian kelemahannya, untuk jangkauannya responden relatif kecil dan memakan waktu lebih lama daripada kita menggunakan yang namanya angket. Kemudian biayanya lebih mahal. Lalu membutuhkan tenaga pewawancara yang lebih banyak. Kemudian metode yang kedua, pengumpulan data ini adalah kuesioner.
Kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Uma sekarang di dalam bukunya menjelaskan prinsip penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan dari pertanyaan. Maksudnya di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau dia berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Itu dia kalau berbentuk pengukuran. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jadi kita harus memetakan terlebih dahulu responden kita siapa, bahasa yang kita gunakan seperti apa. Kalau respondennya berpendidikan tinggi, maka bahasanya harus kita sesuaikan dengan tingkat pendidikan dari respondennya. Kemudian yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Lalu yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Kemudian yang kelima nih, tidak menanyakan yang sudah lupa. Maksudnya di sini kita tidak menanyakan hal-hal lain yang mungkin responden sudah lupa dengan data-data tersebut. Lalu pertanyaannya tidak menggiring. Artinya cobalah kita itu mengusahakan pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik-baik saja atau pada hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketujuh, pertanyaan jangan terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam melakukan pengisian kuesioner. Kemudian yang terakhir, menurut Uma sekarang adalah urutan pertanyaan dalam angket. Cobalah kita mulai dari hal yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Keuntungan kita menggunakan metode kuesioner ini, yang pertama, tingkat kematangan responden. Lalu, kedua, tingkat subjektivitas item menyebabkan responden enggan memberikan jawaban. Misalnya gaji mungkin untuk seorang laki-laki mungkin nggak enggan untuk memberikan jawabannya. Atau bagi seorang perempuan masalah usia. Biasanya usia itu agak relatif juga untuk seorang perempuan dalam memberikan jawabannya. Kemudian tentang banyaknya angket. Lalu prosedur teknik yang akan diambil pada waktu menganalisis data. Kemudian kelemahan kuesioner ini yang pertama itu sangat sukar kita menelusuri ulang apabila ada kekurangan pengisian kuesioner. Mungkin disebabkan karena responden kurang memahami maksud dari item tersebut. Lalu tidak mungkin kita mengadakan analisis lebih lanjut apabila peneliti ingin memecah kelompok berdasarkan karakteristik yang diperlukan. Metode terakhir adalah observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Seorang peneliti berpengalaman diperoleh satu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ini menurut Ari Kunto. Lalu bentuk-bentuk observasi itu, Bungin dalam bukunya mengemukakan beberapa bentuk observasi. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Jadi peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas keseharian dari seorang informan. Kemudian observasi tidak terstruktur. Observasi ini adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan apa yang diamatinya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Itu observasi tidak terstruktur. Kemudian jenis yang ketiga menurut Bungin adalah observasi kelompok. Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Lalu apa keuntungan kita menggunakan metode observasi? Yang pertama, di mana perolehan data dengan metode lain kurang memuaskan, dapat kita pertegas dengan observasi lapangan sehingga menjadi lebih akurat. Mungkin kita menggunakan metode wawancara, kemudian kuesioner, belum memberikan jawaban yang kurang memuaskan dalam pengumpulan data penelitian, maka kita dapat melakukan metode observasi ini untuk mempertegas observasi lapangan, sehingga data penelitian kita bisa menjadi lebih akurat. Kemudian, dalam waktu yang bersamaan, peneliti dapat dengan mudah mengambil responden yang mungkin dengan pertimbangan khusus untuk mengambil tindakan atau mengganti atau mengulanginya. Inilah keuntungan dari kita menggunakan metode observasi. Kemudian kelemahan observasi ini, yang pertama akan sangat mudah terjadi bias dalam pelaporan hasil observasi. Hal ini karena data yang diperoleh bersifat subjektif, maka hasil penelitian itu bisa mudah terjadi datanya bias. Nah, yang kedua, apabila seorang peneliti ingin mengungkap kejadian masa lalu, maka metode observasi tidak bisa digunakan. Jelas saja, karena metode observasi ini adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh seorang peneliti, langsung terjun ke lapangan, mengamati apa-apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Makanya, metode observasi ini tidak dapat digunakan untuk mengungkap kejadian-kejadian pada masa lalu. Kemudian kita akan mempelajari mengenai kualitas dari alat pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data ini merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi seluruh data apabila sudah terkumpul, maka langkah penelitian kita selanjutnya adalah melakukan analisis data. Kegiatan analisis data ini menurut Sugiono mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, lalu menyajikan data tiap variabel yang diteliti, yang keempat melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan terakhir melakukan penghitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik ini ada dua, yang pertama adalah statistik deskriptif, lalu statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara melakukan deskripsi atau menggambarkan data yang telah dikumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis ini hanya digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, tidak untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah statistik yang digunakan apabila peneliti ingin membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Analisis ini cocok apabila kita gunakan untuk mengambil sampel dan populasi yang jelas. Inilah statistik inferensial. Nah, ini statistik inferensial ini dibagi lebih lanjut dalam dua kategori. Yang pertama statistik parametris dan yang kedua statistik non parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pengujian ini melalui statistik kita namakan dengan uji hipotesis statistik. Statistik ini banyak digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Terakhir, statistik non-parametris. Hal ini tidak untuk menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusinya. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, demikian analisis data statistik. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.